Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala fi qauli alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk menambah pundi-pundi kebaikan kita, sekaligus memberikan kesempatan kepada kita ini untuk berupaya memohon ampunan kepada Allah atas berbagai kesalahan yang mungkin kita lakukan baik sengaja atau tidak. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan Allah ini mampu kita manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga sisa usia yang masih ada ini bisa menambah perbekalan kebaikan kita dan mengurangi segala salah dan dosa kita. Amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, shalawat dan salam semoga tetap berlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, setiap kita pasti mendambakan dikaruniai keturunan, anak dan cucu yang soleh dan solehah. Karena itulah nanti yang akan menjadi salah satu yang senantiasa akan bisa menambah pundi-pundi amal kebaikan kita meskipun kita nanti sudah meninggal dunia, lewat amal baiknya yang memang kita ajarkan sejak kecil, atau mungkin juga lewat doa-doanya itu yang kita harapkan bisa menambah pundi-pundi kebaikan kita. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang hal-hal yang terkait dengan pembentukan putra atau putri yang soleh dan solehah. Ada sebuah penelitian Bapak Ibu sekalian yang mungkin bisa menjadi bahan perenungan kita. Penelitian ini dilakukan oleh Profesor Dr. Abudin Nata. Beliau ini salah satu pakar pendidikan agama. Di dalam penelitian itu beliau menyampaikan perkembangan jiwa agama anak ini yang paling dominan, yaitu yang bisa mempengaruhi itu ada 5 hal. Jadi mungkin ini nanti bisa kita renungkan bersama untuk kemudian kita follow up, kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menciptakan anak atau cucu atau generasi yang soleh atau solehah. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang paling dominan mempengaruhi jiwa agama pada anak itu adalah keluarga. Keluarga ini terutama adalah orang tua. Dan ini sesungguhnya sudah sering kita dengarkan dalam sebuah teks hadis yang berasal dari Rasulullah yang bunyinya kullu mauludin yulatu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayunasyiranihi ayumajisanihi. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya selaras dengan nilai-nilai agama. Jadi jiwa manusia itu pada hakikatnya itu fitrah, selaras dengan nilai-nilai agama. Fa abawahu yuhawidanihi ayunasyiranihi ayumajisanihi. Maka nanti kedua orang tuanya lah yang
menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Hadis ini memberikan satu peringatan kepada kita bahwa orang tua ini memang harus berhati-hati di dalam bersikap, di dalam melakukan segala sesuatu, sebab ini nanti akan sangat mempengaruhi jiwa agama yang ada pada diri anak. Anak itu kalau secara teori pendidikan yang pertama kali dilakukan terhadap orang tuanya ini adalah meniru artinya meniru orang tuanya, baik itu dalam gaya bicara, apa yang dibicarakan, atau mungkin perilaku dari orang tua itu akan menjadi sesuatu yang paling utama, yang itu nanti akan melekat di dalam jiwa anak itu. Sehingga bagaimanapun juga keteladanan orang tua ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Saya secara pribadi punya pengalaman yang menarik Pak, ketika masih di dunia pendidikan, artinya ketika dulu masih di sekolahan begitu. Cerita yang menggelikan bagi saya itu. Pernah suatu ketika, tapi mohon maaf Pak, ini memang dulu anak ini pindahan begitu. Jadi bukan murni didikan dari sekolahan itu, tapi pindahan dari sekolahan yang lain. Ceritanya itu ketika di akhir masa pendidikan, kan itu ada kewajiban untuk mengikuti praktek keagamaan, dan prakteknya itu pada waktu itu sholat. Jadi anak itu satu persatu kita bawa ke masjid itu, kemudian kita tes sholatnya itu bagaimana. Ada seorang anak itu saya sampai bingung pada waktu itu. Jadi ketika kita tes sholat, jadi dia bisa memulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar begitu. Tapi ketika mulai membaca doa iftitah, Al-Fatihah dan sebagainya itu, ternyata ini bacanya itu cepat sekali. Kalau saya suruh untuk membaca dengan nada yang pelan itu tidak bisa. Saya sudah hafal Pak kalau begini. Yang lebih aneh lagi adalah ketika dia itu sudah ruko. Ketika ruko, bacanya itu juga tidak jelas. Sub begitu. Setelah itu lama sekali rukuknya itu. Saya berpikir apakah anak ini sholatnya khusyuk sekali atau bagaimana. Kemudian setelah lama itu saya tegur, ini kok rukuknya lama sekali. Jawabannya apa itu? Pak, ini setelah rukuk terus bagaimana Pak ini? Saya kan kaget. Ya Allah, saya kira kalau anak ini tadi rukuknya itu khusyuk sehingga lama, tapi ternyata dia itu tidak tahu Pak gerakan sholat setelah rukuk itu. Akhirnya saya suruh duduk ya. Saya tanya, "Loh, kamu tidak pernah sholat toh?" "Ya pernah Pak, tapi dulu." Dulu itu kapan maksudnya? Dulu ketika saya itu masih di SD sampai kelas 4, setelah itu sampai sekarang sudah tidak sholat lagi. Loh, memangnya tidak dimarahi orang tua kalau tidak sholat? Pak, di rumah saya itu tidak ada orang yang sholat toh Pak. Saya istighfar, astagfirullahaladzim. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu betul-betul kejadian. Jadi ketika anak ini melihat orang tua, maka anak ini melihat kebenaran Pak yang ada di sana itu. Sehingga ketika orang tua itu tidak pernah sholat, ketika orang tua itu perilakunya itu menyimpang agama, ya itu dianggap sebuah kebenaran. Sehingga jiwa agamanya itu tumpul, jiwa agamanya tidak tumbuh karena memang dia itu meniru kepada orang tuanya. Bahkan non sewu Pak, saya itu niteni di lingkungan itu, kalau ada orang tua yang sering mengajari anak itu datang ke masjid untuk sholat Jumat, untuk sholat jamaah, maka anak ini nanti meskipun nun sewu Pak sudah selesai di TPA, tapi masih berlanjut Pak ke masjid sholat jamaah. Tetapi ketika orang tuanya itu tidak pernah datang ke masjid, orang tuanya ini tidak pernah jamaah di masjid. Awalnya ketika anak ini masih di TPA itu masih sergap ke masjid, tapi begitu selesai TPA kita cari itu sudah tidak pernah ketemu di masjid.
Maka inilah pentingnya keteladanan orang tua, Pak, di dalam menumbuhkan, menyuburkan, mengembangkan jiwa agama yang ada pada anak itu. Ini yang pertama, Pak. Kemudian, Pak, masih hasil penelitian itu disebutkan bahwa yang juga sangat berpengaruh, yang sangat mempengaruhi perkembangan jiwa agama pada anak ini adalah teman sepergaulan, Pak. Sehingga kita nanti akan bisa melihat bagaimana jiwa agama anak itu, ya kita melihat dari temannya itu setiap hari sama siapa, pola pikir perilakunya seperti apa, ya kira-kira anak itu ya seperti itu. Makanya benar, Pak, syair yang dulu ketika saya masih kecil itu sering ditembangkan oleh para guru kita. Nganil mar'i la tas'al wa abshir qarinahu fa innal qarina bil muqarani yaqtati fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarinhu tahtati. Itu dulu bapak saya itu sering menembangkan itu. Nganil mar'i latas alwa basyir qarinahu. Kalau kita ini ingin melihat pribadi seseorang, itu tidak usah kita mengorek langsung kepada seseorang yang kita ingin tahu itu. Wa basyir qarinahu, itu lihat saja, cari saja siapa yang menjadi qarinnya, siapa yang menjadi temannya itu. Orang Jawa bilangnya ya kontul awar kontul, blekok awar blekok, gagak awar gagak, kan begitu. Artinya pertemanan itu sering itu sangat mempengaruhi jiwa agama yang ada pada setiap orang itu. Jadi ini bagi orang tua, siapapun orang tuanya harus waspada, Pak, untuk mengawasi putra-putra pun, ya, karena anak itu waktu yang paling banyak itu adalah waktu yang berada di luar sekolahan dan di luar rumah, Pak. Jadi di sekolahan itu paling sekitar 7 jam itu kalau sekolahnya sekolah biasa itu, Pak, tidak berasrama maksud saya itu. Dan nanti paling pulang cuma beberapa jam itu, kemudian dia itu keluar bersama teman-temannya, dan itulah yang sangat perlu untuk diwaspadai. Diwaspadai dalam rangka kita memberikan bimbingan, Pak, kita memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi setelah kita, anak didik kita dan sebagainya. Itu semuanya dalam ranah kita ini mengembangkan jiwa agama. Kemudian yang ketiga, Pak, dari hasil penelitian itu yang sangat berpengaruh terhadap jiwa agama, perkembangan jiwa agama pada anak ini adalah sekolahan. Sekolahan ini juga sangat berpengaruh, Pak. Jadi kalau sekolahan ini muatan nilai-nilai agama dan juga pada tataran prakteknya itu bagus, insya Allah nanti juga akan bagus jiwa perkembangan anak itu. Tetapi kalau non sewu, Pak, itu sekolahnya yo acak-acakan dan sebagainya, ini ya sulit nanti untuk berkembangnya jiwa agama pada anak itu. Kemudian yang keempat, Pak, yang juga sangat berpengaruh kepada perkembangan jiwa anak itu ternyata adalah masjid atau musola. Jadi kalau anak kita, anak didik kita, cucu kita itu sering kita bawa ke masjid, itu memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap perkembangan jiwa agamanya itu. Makanya betul, Bapak Ibu, Rasulullah itu pernah menyampaikan, masjid itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Sangat penting bagi orang-orang yang beriman. Bahkan Rasulullah itu pernah menyampaikan, nanti di akhirat itu ada 7 kelompok, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungannya Allah pada saat tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Sabangatun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapat naungannya Allah pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu di antara 7 itu adalah
rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya itu terpaut dengan masjid. Jadi seakan-akan Rasulullah itu menyampaikan bahwa masjid ini memiliki pengaruh yang besar terhadap jiwa agama anak itu. Makanya anak itu mulai kecil harus diupayakan untuk datang ke masjid, datang ke musola begitu. Jadi dirutinkan, yaitu juga harus diberi contoh, bukan hanya disuruh, Pak. Karena anak itu kalau hanya disuruh begitu, lama-lama anak ini juga mencemooh orang tuanya. Jadi harus setiap hari disuruh ke masjid, disuruh TPA, sementara orang tuanya itu tidak pernah ke masjid, tidak pernah jamaah. Ini lama-lama anak itu kan juga bosan juga. Bapak itu cuma nyuruh saja, itu tidak pernah ke masjid. Jadi kalau kita menginginkan anak kita ini, anak didik kita ini, cucu kita ini, itu jiwa agamanya itu berkembang dengan bagus, dekatkanlah Bapak Ibu sekalian, putra putri wayah anak didik kita itu dengan masjid. Jangan pernah sehari saja itu tidak pernah ke masjid. Jadi jangan pernah setiap hari anak itu harus dibawa ke masjid. Kadang-kadang kan ada orang yang mengatakan, "Wah, nek ngrameni piye?" Itu namanya anak kecil itu lek ngrameni iki ya wajar, anak kecil rame itu wajar. Yang penting itu nanti ditata dengan sebaik mungkin. Jangan kemudian kita ini berpikir, anak-anak enggak usah dibawa ke masjid nanti ngrameni. Oh, jangan, Pak. Ini berbahaya ini. Jadi anak ini harus setiap hari itu bawa ke masjid, Pak. Dan juga diberi contoh, karena masjid ini memiliki daya kekuatan tersendiri untuk menumbuhkan jiwa agama yang ada pada anak. Monggo caranya seperti apa, kita kan punya kesibukan masing-masing, Pak. Kita punya kesulitan, tingkat kesulitan masing-masing mungkin itu, Pak. Mungkin ada yang dekat dengan masjid, mungkin ada yang agak jauh dengan masjid. Mungkin ada yang waktu-waktu tertentu tidak bisa di masjid karena tempat kerjanya jauh dan sebagainya. Tapi berpikirlah bagaimana kita ini bisa mengajak anak, cucu, anak didik kita ini untuk sering ke masjid. Dan yang terpenting lagi ini adalah kita memberikan contoh kepada anak. Ini yang keempat yang sangat berpotensi berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak. Kemudian yang kelima, menurut penelitian itu yang kelima yang berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak itu adalah hiburan, Pak, tempat hiburan. Kalau dulu tempat hiburan itu bioskop, tapi sekarang ini hiburan kan sudah masuk ke rumah kita masing-masing lewat HP. Jadi Bapak Ibu harus ngontrol HP putrani pun isine opo di sana itu. Karena itu nanti akan sangat mempengaruhi perkembangan jiwa agama. Kalau yang ada dalam HP itu bentuknya kekerasan, maka nanti akan membentuk watak putra putri panjenengan itu menjadi orang yang keras. Kalau di HP itu ada situs-situs yang tidak benar, Pak, maka nanti yang masuk ke dalam pola pikir, ke dalam hati itu juga hal-hal yang tidak benar itu. Makanya ini harus panjenengan cek, Pak. Cek. Kadang-kadang anak itu lebih pintar, Pak, daripada orang tuanya itu kalau HP-nya itu HP yang model baru-baru itu. Jadi dikunci itu sudah tidak bisa. Ya seringkali lah itu nanti dilakukan pengecekan begitu, Pak. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang akan merusak moral putra putri panjenengan, yang akan menghambat perkembangan jiwa anak putra putri panjenengan. Karena memang tujuan setiap pasangan suami istri itu kalau memiliki putra niku ya putra ingkang soleh dan solihah yang bermanfaat. Tetapi ini tidak bisa hanya sekedar kita berdoa saja, Pak, tapi ini harus diikhtiari secara zahiriyah, batiniyah, yang kita ini selalu memohon kepada Allah supaya diberi keturunan yang soleh atau solihah. Ini harus dibarengi dengan upaya secara zahiriyah, mungkin dalam bentuk contoh, mungkin dalam bentuk ajakan, mungkin dalam bentuk sesuatu yang bisa membawa anak ini jiwa agamanya itu menjadi tumbuh. Panjenengan insya Allah langkung pirsa masalah ini, langkung banyak mengetahui tentang masalah ini. Tetapi sekali lagi
5 hal ini menurut penelitian Profesor Dr. Abu Dinata, ternyata 5 hal ini yang paling dominan mempengaruhi jiwa perkembangan agama pada anak. Jadi monggo diperhatikan Pak ya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan ada kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.